Oke, silakan Kak Yoga bisa dimulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali kegiatan belajar pada malam hari ini, kita awali dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dimudahkan dan bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan kalian di tahun 2026 bisa menjadi taruna dari kepolisian. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabar kalian pada malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Kayak kita udah lama ya nggak bertemu. Akhirnya saya diminta lagi untuk menyampaikan tentang kiat-kiat untuk menjadi seorang polisi ya. Jadi nanti kita akan ada maraton kalau nggak salah. Eh, Pada pertemuan kali ini kita akan membahas seputar polisi ya, bagaimana seleksi pendaftarannya, khususnya untuk seleksi akademik. Nah, eh, jadi mohon nanti dilihat dan ditanyakan terkait apa saja materi dan penerimaannya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah saya akan membuat sebuah ketentuan atau peraturan pada saat saya menyampaikan materi. Yang pertama adalah dilarang untuk mencoret-coret layar, dikhawatirkan mengganggu jalannya kegiatan belajar mengajar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian raise hand terlebih dahulu ataupun kalian boleh mengetik atau menanyakan di kolom chat, nanti akan saya baca satu persatu. Ya. Jadi kalau misalnya mau benar-benar urgent mau bertanya, silakan kalian raise hand atau kalian menanyakan di kolom chat ya. Nanti akan saya baca. Seperti itu. Ya. Eh, oke. Ini semuanya pada mau daftar kepolisian ya, baik itu akademinya, Bintara maupun Tamtama. Silakan dijawab dulu, coba. Saya mau tahu nih. Benar nggak nih? 9 orang ini mau daftar sebagai calon-calon anggota polisi. Coba. Atau masih ragu-ragu? Oke, belum ada yang jawab dari 9 orang. Nggak apa-apa, nanti kita tinggal kita bedah ya. Oh, mungkin belum tahu kenal dengan saya ya. Oke. Perkenalkan nama saya Kak Yoga. Saya di sini sebagai tutor TWK dan PU, pengetahuan umum, khususnya untuk penerimaan polisi, TNI maupun kedinasan. Kemudian eh, saya di kesibukan saya sebagai guru PPKN di salah satu madrasah di bawah naungan Kementerian Agama. Alhamdulillah saya ASN. eh Apa namanya itu saya sudah banyak ya, udah lumayan lama juga membantu Kak Mamat untuk ada di Bimbel Hore Digital ini ya, seperti itu. Oke, hari ini kita mau bahas tentang kepolisian. Nah, ini dia. Ini adalah akademinya dan ini adalah Bintara maupun Tamtamanya, seperti itu. Eh, Hari ini kita akan mempelajari tentang tips dan trik akademik maupun materi TWK ataupun PU. Kita menyebutnya adalah PU, pengetahuan umum. Serta yang ketiga adalah strategi pengerjaan, baik itu tes wawasan kebangsaan ataupun pengetahuan umum. Nah, seleksi akademik ini adalah seleksi yang ketiga. Yang pertama itu ada yang namanya request pertama. Request pertama itu biasanya seorang anggota, calon anggota itu akan dites dari apa namanya itu kesehatan luar. Kesehatan luar itu terdiri dari pengecekan mata, eh, tubuh, tinggi badan, kemudian bisa juga buta warna seperti itu. Itu namanya request pertama. Lalu nanti ada yang namanya psikologi. Psikologi ini psikotes. Psikotes ini terdiri dari ada yang namanya tes kecermatan, ada yang namanya tes kepribadian, ada yang namanya tes satu lagi itu tes
apa ya? Ada kecermatan, kepribadian. Satu lagi ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, bantu saya untuk jawab ya di kolom chat. Ada 3 tes kecermatan, kepribadian seperti itu. Satu lagi nanti kalian cari tahu sendiri ya. Terus seleksi yang ketiga adalah seleksi akademik. Nah, seleksi akademik ini berbeda antara akademik kepolisian dengan Bintara Polri dan Tamtama Polri seperti itu. Dan eh, apa ya namanya tuh beberapa tahun yang lalu Polri itu sudah melakukan transformasi dengan menggunakan yang namanya sistem CAT, Computer Assist Test seperti itu, sehingga layarnya nilainya langsung muncul di layar ketika calon anggota itu sudah selesai mengerjakan. Nah, itu ya. Jadi bobotnya berapa sih bobot dari seleksi akademik? Nanti akan saya sampaikan. Sistem penilaiannya itu tidak ada sistem minus ataupun setiap kalian jawab pasti ada poinnya ya. Jawabannya benar seperti itu menggunakan perhitungan jumlah jawaban benar. Kalau misalnya kalian jawabnya salah ataupun tidak menjawab poin. Nah, bobot penilaiannya itu tergantung dari peraturannya. Waktu itu ada di akademik itu sekitar bobotnya 40%. Tapi ada juga di tahun kemarin kalau nggak salah ya bobotnya itu 35 apa 40 tetap ya. Seperti itu. Jadi ini tergantung dari panitia khusus, panitia pusat ya, Panpus. Kemudian passing grade. Nah, ada passing grade-nya seperti itu. eh ada yang namanya TMS ataupun ini ya dinyatakan gugur seperti itu. Nah, ini dia komposisi soal akademik ya. Ada ini untuk tes akpol ya. Ini untuk tes akpol. Jadi ada 4 pelajaran di akademik ini. Ada TWK, PU, Bahasa Indonesia, dan penalaran numerik. Nah, di sini ada bobotnya ya. Tahun lalu ya, saya berbicara tahun lalu. Itu bobot TWK itu passing grade-nya 35% atau minimal kalian harus mendapatkan nilai 75 poin seperti itu. Berarti kalian harus benar 35 teman-teman dari 50 soal. Lalu yang kedua, PU, pengetahuan umum, itu passing grade-nya 25%. Minimal kalian harus dapat 80. Nah, lalu ada yang ketiga, ada bahasa Indonesia. Bobotnya 25%, minimalnya kalian harus dapat 65 sampai 75. Ya masa bahasa Indonesia sendiri kalian nggak bisa dapat sih seperti itu. Nah, nilai 65. Dan terakhir ada yang namanya penalaran numerik atau disebut juga dengan matematika ya. Ada soal 40 soal, passing grade-nya 15 poin. 15%. Minimalnya kalian harus dapat 40 poin. Nah, ini untuk masuk tes akademi kepolisiannya, ya, Taruna Akpol. Nah, kalau misalnya untuk menjadi seorang bintara ataupun tamtama, di sini tidak ada bahasa Indonesia, melainkan adanya bahasa Inggris. Bahasa Indonesia biasanya masuk ke dalam kategori PU, pengetahuan umum, teman-teman. Nah, ya. Seperti itu. Jadi hampir sama dengan akademi yang tadi, tapi bedanya bahasa Inggris kalau di Bintara ataupun di Tamtama. Kalau di akademinya itu adalah bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa Indonesia di Bintara biasanya masuk ke dalam kategori pengetahuan umum. Seperti itu, ya. Nah, materi pengetahuan umum ini jauh lebih sulit teman-teman, saya bilang ya. Kenapa? Karena materi pengetahuan umum ini terdiri dari Undang-Undang Polisi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Di situ dikatakan ada 9 bab dengan 45 pasal itu yang harus kalian hafal, mulai dari pasal 1 hingga dengan pasal 45 Undang-Undang Polisi. Ya. Kemudian bukan cuma undang-undangnya, tapi ada yang namanya ketetapan MPR. Ada namanya TAP MPR nomor 6 tahun 2000 dan TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang
pemisahan dan peran TNI dan Polri. Jadi pada saat itu TNI dan Polri itu dijadikan satu, namanya Akademi ABRI ya, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dengan dikeluarkannya TAP MPR tersebut, maka Polri dan TNI itu secara resmi berpisah. Itu mulai dari TAP MPR nomor 6 maupun TAP MPR nomor 7. Sedangkan diperkuat kembali melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu tentang kepolisian. Untuk TNI itu dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Itu tentang undang-undangnya. Jadi kalian harus hafal tuh undang-undangnya. Lalu yang kedua, ada pelajaran IPA. Nah, biasanya teman-teman, biologi itu biasanya masuk ke dalam soal akademik. Kalau untuk akademik ya, kalau mau masuk akpolnya. Tapi kimia dan fisika biasanya nanti di seleksi pusat. Biologi itu biasanya di seleksi daerah. Panda. Kalau kimia dan fisika biasanya adanya di Panpus ya, di pusat. Nah, ada pelajaran IPS terdiri dari pelajaran ekonomi, geografi, sosiologi, dan sejarah. Nah, sejarahnya apa nih, Kak? Sejarahnya adalah sejarah Indonesia. Nanti akan saya bedah materi-materi apa yang keluar. Pengetahuan umum. Nah, di sini nih banyak nih. Pengetahuan umum ini berbicara tentang dunia olahraga. Bisa yang sering banget keluar adalah dunia badminton, dunia motor GP, dunia sepak bola, bahkan pernah ada penerima Ballon d'Or kalau nggak salah. Ballon d'Or tahun berapa gitu. Nah, itu sering banget keluar. Film. Nah, biasanya yang sering banget keluar adalah pemenang meraih Oscar misalnya atau Grammy Award. Siapa pemenang Oscar, Grammy Award kayak gitu. Nah, biasanya tuh kadang-kadang suka suka muncul satu sampai 2 soal biasanya ya. Penghargaan. Biasanya yang sering banget keluar itu adalah peraih Nobel untuk bidang apa? Bidang IPA, bidang IPS kayak gitu. Keajaiban dunia. Nah, ini kadang-kadang sering banget keluar. Keajaiban dunia itu yang mungkin tidak pernah dengar di telinga kita. Mungkin yang kita dengarkan ada 7 keajaiban dunia. Benar nggak? Tetapi biasanya tuh yang keluar itu yang tidak ada di telinga kita. Contoh, keajaiban dunia yang ada di Yordania, keajaiban dunia yang ada di Meksiko, kayak gitu. Kalian pasti tahu nggak keajaiban dunia yang ada di Yordania apa? Coba. Kemudian keajaiban dunia yang ada di Meksiko ataupun keajaiban dunia yang ada di daerah Amerika Latin kayak gitu. Nah, itu biasanya keluar pengetahuan umumnya. Tapi kadang-kadang yang sering banget keluar di tahun 2022, saya masih ingat banget yang keluar di dalam soal PU adalah tentang siapa pahlawan yang berada di mata uang pecahan 2.000 rupiah atau mata uang 2.000 perak. 200 kira-kira no. Kalian tahu nggak tuh coba pahlawan yang ada di pecahan 200 perak dan tarian daerah yang ada di pecahan 20.000. Nah, itu di tahun 2002. Saya masih 2022. Saya masih ingat banget itu soal. Nah, kalau untuk TWK ini ada 4 pelajaran. Yang pertama tentang pilar negara, teman-teman. Pilar negara itu ada Pancasila, ada UUD, kemudian ada NKRI, ada Bhinneka. Nah, nanti nih dibedah lagi nih lebih jauh. Lalu ada pelajaran kelas 10, yaitu tentang wawasan Nusantara. Yang sering banget keluar di dalam soal TWK untuk penerimaan polisi adalah tentang aspek Trigatra dan Pancagatra. Itu sering banget keluar, teman-teman. Lalu yang ketiga, tentang materi kewarganegaraan. Kewarganegaraan ini kaitannya dengan isu permasalahan status kewarganegaraan. Ada yang namanya status apatrid, ada yang namanya status dipatrid. Nah, itu di pelajaran kelas 10.
PPKN ya waktu SMA dan sejarah Indonesia. Nah, sejarah Indonesia ini lebih spesifik kaitannya dengan sejarah kebangkitan, sejarah kemerdekaan maupun sejarah setelah kemerdekaan. Seperti itu. Nah, ini tipe soalnya ada yang namanya tipe soal C2 dan C3 ataupun C4. Nah, biasanya C2 itu kalian harus menghafal atau memahami informasi yang sudah ada seperti itu ya. Kalau C3 biasanya disajikan sebuah kasus permasalahan lalu kita mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, bagaimana tekniknya? Tekniknya ada dua, ada skimming dan scanning ya. Skimming itu artinya kalian cukup membaca di awal paragraf ataupun di akhir paragraf ya. Itu namanya membaca cepat. Misalnya nih di TWK ada narasinya panjang banget. Ya udah kalian cukup baca di awal paragraf ataupun di akhir paragraf untuk memudahkan kalian. Lalu scanning itu kalian mencari keywordnya, kata kuncinya. Apa sih poin dari narasi soal di atas? Seperti itu. Nah, yang kedua, jika ada soal tentang perhatikan pernyataan berikut, kalian nggak usah baca pernyataannya, tetapi kalian langsung membaca soalnya. Apa yang diminta dari soal itu, lalu selanjutnya tugas kalian mengeliminasi. Jika nomor satu atau pernyataan nomor satu salah, maka kalian jangan memilih opsi yang ada nomor satu. Kayak gitu. Nah, itu namanya scanning. Artinya kalian harus langsung mencari kata kunci utamanya. Seperti itu ya. Nah, ini dia materi Undang-Undang Polri. Di sini ada tentang makna tribrata, ada catur prasetya. Nah, tribrata itu artinya sebagai tugas ya, pedoman. Pedoman tribrata dan catur prasetya itu adalah pedoman bertingkah laku calon anggota kepolisian. Ada sejarah kepolisian, ada fungsi dan peran polisi. Fungsi dan peran polisi ini dijelaskan di dalam pasal 2 hingga pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Susunan kedudukan, ada Kompolnas juga. Nah, yang kemarin mungkin kalau kalian daftar BRIMOB, yang sering banget keluar di soal BRIMOB itu adalah tentang Kompolnas. Kompolnas itu dijelaskan di dalam pasal 38 Undang-Undang Kepolisian. Undang-Undang Nomor 2 tuh, tahun 2002. Nah, nanti dah, itu materi tersendiri. Cuman hari ini saya mau jelasin gambarannya aja, bukan dalaman dari materi itu. Nah, penalarannya, sikap dan perilaku anggota. Sikap dan perilaku anggota, misalnya kaitannya dengan pemberhentian tidak hormat atau pemberhentian dengan hormat. Nah, itu dijelaskan tuh di dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 juga. Tantangan anggota Polri, misalnya tantangan dalam isu penyebaran berita bohong, penipuan, ataupun misalnya perjudian kayak gitu atau bisa disebut juga dengan penyakit masyarakat. Nah, penyakit masyarakat itu ada banyak teman-teman. Ada penipuan, ada perkelahian, ada apa lagi ya? Apa namanya itu judi seperti itu. Nah, pemerkosaan. Kemudian yang ketiga, kebijakan pemerintah terkait dengan isu kepolisian. Salah satunya yang saat ini sedang ramai dibicarakan adalah adanya panitia untuk membersihkan apa ya namanya ya? Panitia untuk memperbaiki citra kepolisian. Nah, itu atau disebut juga dengan panitia reformasi kepolisian ya. Panitia reformasi kepolisian itu satunya itu ada Profesor Mahfud MD seperti itu. Nah, itu ya tentang kebijakan pemerintah terkait dengan isu kepolisian. Masuk ke materi IPA, teman-teman. Ini yang paling banget, sering banget keluar, yaitu adalah sistem organ tubuh manusia. Yang sering banget keluar yang saya bicarakan 5 hal ini. Ada sistem pernapasan. Contohnya ada pernapasan menggunakan dada. Biasanya tuh keluar tuh.
urutan pernapasan dada itu dimulai dari apa hingga ke apa. Itu sistem pernapasan. Ada pernapasan perut kayak gitu. Nah, sistem pencernaan. Nah, misalnya adalah gerakan peristaltik misalnya. Ya, mungkin ya. Kalau saya salah nanti kalian boleh mengkoreksi ya. Gerakan peristaltik itu gerakan yang ada di dalam organ tubuh manusia di mana? Nah, itu misalnya. Atau enzim apa yang apa ya namanya ya? Biasanya tuh ada kata enzim kayak gitu. Nah, kalau penginderaan biasanya kaitannya dengan penyakit, teman-teman, penyakit tulang. Misalnya kalau ada namanya skoliosis, lordosis, kifosis. Nah, itu penyakit tulang ya, seperti itu. Peredaran darah, ada peredaran darah besar, ada peredaran darah kecil. Sistem reproduksi juga sekarang sering banget keluar ya. Oh, satu lagi, sistem ekresi, teman-teman. Saya lupa. Sistem ekresi itu adalah sistem pengeluaran hasil kotoran dari manusia. Urin bisa. Contohnya adalah kalau di kulit mengeluarkan yang namanya keringat kayak gitu. Kalau misalnya apa namanya tuh usus mengeluarkan misalnya feses ya apa ya namanya sisa-sisa kotoran lah yang sudah tidak eh, apa ya diperlukan lagi. Kemudian ada ginjal, ginjal juga. Nah, di dalam ginjal nanti ada sistem tuh yang namanya apa ya namanya tuh sistem aduh saya lupa ya. Itu pelajaran kelas 9 tentang materi IPA ya. Nah, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah nama-nama penyakit yang menyerang organ tubuh manusia yang sering banget keluar. Salah satu yang sering keluar itu di tahun 2023 ada penyakit menular yang menyerang apa namanya itu hewan, yaitu disebut juga dengan PMK ya. Nah, PMK itu virusnya apa namanya kayak gitu. Nah, itu ditanyain tuh. Kalau kimia dan fisika biasanya di Pantohir Pusat ya. Panpus biasanya. Nah, itu ya. Jadi di biologi ini ya kalian sekedar tahu aja, bukan sekedar tahu ya, ya harus mengulang lagi nih tentang sistem-sistem yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, materi IPS sangat banyak lagi teman-teman. Ada pelajaran ekonomi. Nah, ini dasar di kelas 10 kalian pernah diajarin sama guru kalian tentang dasar ilmu ekonomi, tentang konsep ekonomi, misalnya sistem penawaran, permintaan, kemudian pasar, monopoli, oligopoli, terus monopsoni kayak gitu. Nah, lembaga keuangan. Nah, ini sering banget keluar, teman-teman. Saya nggak ngada-ngada ya. Ini sering banget keluar karena pengalaman saya hampir eh, berapa ya? Dari 2018 saya mengajar tentang buat masuk penerimaan anggota Polri ya. 2018 sampai tahun ini. Berarti sekitar 7 tahun. Ya. Lembaga keuangan sering banget keluar, teman-teman. Tentang biasanya kaitannya dengan OJK atau tentang LPS. Tapi yang sering banget keluar itu kaitannya dengan istilah-istilah dalam ilmu ekonomi. Contohnya, apa itu clearing, apa itu deposito, apa itu giro, apa itu tabungan, kayak gitu. Apa itu pialang. Jadi istilah-istilah dalam ilmu ekonomi. Nah, kemudian kaitan yang nomor 2 adalah ekonomi makro. Kaitannya dengan inflasi. Inflasi itu kenaikan harga barang, deflasi, penurunan. Kemudian ada pendapatan. Ada di kelas 11 itu mungkin kalian pernah belajar tentang pendapatan domestik bruto atau disebut juga dengan PDB. Kayak gitu. Nah, bagaimana cara menghitung PDB kayak gitu. APBN dan APBD. Nah, yang kedua yang sering banget keluar.
Yaitu hampir 5 soal. Kalau ekonomi itu biasanya 2 sampai 3 soal doang. Geografi. Yang sering banget keluar adalah dasar-dasar geografi. Kaitannya dengan penginderaan jauh, atmosfer, litosfer, hidrosfer. Nah, biasanya yang keluar itu tentang eh, apa namanya itu eh, kaitannya dengan kerak bumi kayak gitu. Lapisan-lapisan bumi ya, biasanya tuh sering banget keluar. Geografi Indonesia kaitannya dengan kependudukan. Nah, contohnya adalah natalitas, angka kelahiran pada suatu penduduk, terus naturalitas kayak gitu, angka kematian kayak gitu. Mortalitas, angka kematian kayak gitu. Nah, bagaimana cara menghitung mortalitas maupun natalitas kayak gitu. Nah, itu di kelas 11. Mitigasi bencana itu sering banget keluar. Bagaimana cara kita eh, apa ya namanya ya? Survive dari tragedi bencana alam. Nah, mungkin yang akan keluar di 2026 kaitan dengan mitigasi bencana. Bagaimana cara kita mitigasi diri kita pada saat keadaan darurat, misalnya pada saat kebakaran di gedung, pada saat banjir bandang, tsunami, tanah longsor. Nah, itu pelajaran di geografi. Nah, tapi yang sering banget keluar di geografi yang tidak tertebak adalah tentang ilmu peta, ya. Topologi ya, eh, topografi. Topografi itu tentang ilmu peta. Biasanya, ya dia nanti dikatakan tuh eh, ada sebuah peta. Ini termasuk dataran apa? Dataran tinggi kah atau dataran rendah? Atau wilayah ini cocok untuk ditanami sabana, stepa, ataupun tundra. Nah, itu yang paling sering banget saya dapat keluhan dari anak-anak. Kak, ini keluar nih tentang apa namanya tuh sebuah wilayah. Wilayahnya itu dikasih huruf X. Tapi yang ditanyakan adalah wilayah ini cocok untuk tanaman apa? Tanaman sabana, stepa, tundra, ataupun apalah gitu. Nah, itu mereka asal jawab aja kayak gitu. Nah, kemudian sosiologi, tentang pengantar sosiologi. Ada struktur dan kelompok sosial, permasalahan sosial, konflik sosial, serta kesetaraan. Nah, tapi yang sering banget keluar di pelajaran kelas 11 kaitannya dengan struktur dan kelompok sosial. Perubahan sosial kadang-kadang suka keluar juga. Nah, di sejarahnya. Nah, ini teman-teman ya yang menarik nih. Sejarah Indonesia. Nanti kalian bisa bedain ya, sejarah di TWK dengan sejarah di PU itu berbeda jauh, teman-teman. Kalau sejarah di PU kaitannya dengan sejarah tentang kolonialisme, manusia purba, maupun sejarah dunia. Tentang isu Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Perang Dingin, biasanya itu keluar di sejarah. Tapi kalau sejarah Indonesia di materi TWK, itu yang keluar kaitannya dengan pergerakan nasional, proklamasi, perjanjian setelah proklamasi. Nah, itu yang keluar. Itu perbedaannya. Tapi yang saya ingat dari materi sejarah ya, yang keluar itu adalah tentang manusia purba. Manusia purba tetapi hasil peninggalan dari manusia purba. Ada yang namanya sarkofagus, ada kejokan Mondiger, ada apa lagi ya? eh, Apa ya namanya ya? eh Sisa-sisa sisa-sisa makanan tuh ya, sisa-sisa makanan tuh. Apa ya? Saya lupa tuh ya. RB Saucers ya, RB Saucers. Kalau nggak salah cari deh nanti. RB Saucers kok Kejoken Modinger, Sarkofagus, Dolmen. Nah, itu sering banget keluar tentang apa ya namanya tuh tentang peninggalan manusia purba seperti itu. Nah, sampai di sini dulu. Materi PU. Ada pertanyaan nggak?
tentang seputar materi PU deh. Seputar materi PU, teman-teman. Ada pertanyaan? Silakan. Saya mau diskusi dulu deh sama kalian. Apa yang kurang dari materi PU kira-kira? Tidak ada? Oh, ada yang bertanya nih. Aman nggak? Oke. Nah, nanti eh, kalau kita ketemu, saya akan memberikan tips dan trik menghafal atau memahami undang-undang polisi. Nanti kalian akan saya ajak untuk membedakan mana itu tugas polisi, fungsi polisi, wewenang polisi, kemudian wewenang dalam melakukan tindak pidana, kemudian ada lagi tentang uh, manner anggota kepolisian seperti itu. Nah, itu ada di dalam materi pengetahuan umum, ya. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke materi TWK, teman-teman. Nah, di TWK ini saya membagi ada dua. Ada soal pemahaman dan soal penalaran. Tetapi yang sering banget keluar di dalam soal TWK adalah tentang pengamalan Pancasila. Nah, dan yang sering banget keluar adalah tentang fungsi dan kedudukan Pancasila. Itu sering banget keluar, teman-teman. Salah satunya adalah kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, apa itu ciri-ciri ideologi terbuka? Biasanya itu keluar. Dan yang ketiga, kaitannya dengan tantangan dari ideologi terbuka. Biasanya itu keluar juga seperti itu. Jadi pelajarin lah. Mungkin kalian bisa nonton video-video tentang Pancasila yang sudah di-share sama Kang Mamat di channelnya Hore Digital ya. Itu pernah saya sampaikan juga tuh tentang materi Pancasila, pilar negara. Lalu yang kedua, materi Undang-Undang Dasar. Ini keluar nih tentang biasanya sering keluar itu adalah pokok pikiran dan makna pembukaan. Itu soal pemahaman. Atau yang sering banget keluar, yang kemarin pernah tes BRIMOB, itu yang sering banget keluar itu adalah lembaga negara, lembaga DPR, lembaga eh, MA, MK, itu keluar ya. Nah, lembaga negara itu mereka tuh pernah ngomong juga tuh ke saya tuh ya. Belum lama kan baru pengumuman ya, BRIMOB ya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau penalarannya itu kaitannya dengan implementasi dari hak dan kewajiban sebagai warga negara, alasan dari pembentukan lembaga negara, seperti itu. Nah, materi NKRI ini kaitannya dengan kalau pemahaman kaitannya dengan wilayah negara. Nah, wilayah negara kan terbagi menjadi dua. Ya, ini sekilas info aja nih. Wilayah negara itu eh, ada dua kategori. Ada namanya wilayah teritorial dan ada wilayah ekstrateritorial. Nah, kemudian ada juga nanti materi tentang ATHG. ATHG itu kepanjangan dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Dan yang kelima, ini sebenarnya materi khusus ya, wawasan Nusantara itu terpisah. Seperti itu, ya. Kemudian materi bineka. Biasanya yang sering keluar adalah tentang integrasi nasional dan disintegrasi nasional. Nah, integrasi itu kan proses menyatukan sebuah keanekaragaman yang dimiliki suatu negara, ya, suatu bangsa dan negara. Nah, soal penalarannya kaitannya dengan sikap kita. Cara kita misalnya menyikapi misalnya nih, sekarang kan apa ya namanya, diperingati Hari Natal. Nah, bagaimana cara kita sebagai warga negara apa namanya itu terhadap misalnya perayaan Hari Natal bagi umat Kristiani misalnya. Nah, itu cara kita tuh tentang kebinekaan seperti itu ya. Kemudian materi sejarah. Tadi udah pernah saya sampaikan tuh ya. Ada sejarah kebangkitan nasional, sejarah perumusan,
sejarah proklamasi, serta sejarah mempertahankan. Yang sering banget keluar di materi sejarah adalah tentang Perjanjian Kalijati, Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Rumroyen, Perjanjian Renville, Perjanjian Konferensi Meja Bundar, Perjanjian San Francisco, Perjanjian New York. Nah, itu yang kadang-kadang sering banget keluar tuh. Nah, seperti itu ya. Kemudian, nah ini nih, tuh. Kalau C3-nya tuh menganalisis seperti itu. Oke, nah materi tambahan ya. Kemarin tuh dia anak-anak yang daftar BRIMOB menyampaikan juga ke saya, Kak, ada materi tentang nasionalisme, bela negara, patriotisme, dan cinta tanah air. Apa bedanya dari masing-masing keempat sikap itu? Nah, itu keluar ternyata. Tapi dia bilang nggak terlalu banyak, paling cuma 2 soal doang. Seperti itu. Oke? Ada pertanyaan dari sini sampai sini materi tentang TWK? Ada pertanyaan materi TWK? Aman ya? Saya rasa aman. Oke, kita mulai masuk ke mini soal, teman-teman. Ya, silakan kalian jawab di kolom meeting chat ya. Nanti saya akan baca nih. Kira-kira jawaban apa yang paling benar. Nah, silakan kalian jawab. Saya kasih waktu 2 menit untuk 2 soal. Ayo. Silakan jawab, baik itu soal PU pemahaman dan soal PU penalaran. Sudah dijawab? Belum. Ada 9 orang. Berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang. Ayo guys, malam Jumat yang produktif guys. Buat persiapan eh, masuk polisi. Apa kira-kira jawabannya guys? Atau bingung? Ada yang sudah dijawab? Belum? Apa guys? Jawabannya guys? C dan B. Ayo belajar. Ada lagi? Ayo guys, apa guys kira-kira? Ayo belajar udah jawab nih. Bingung ya? Oke, kita bedah. Di sini clue-nya ada kalimat pasal 2 Undang-Undang nomor 2 ya. Tentang fungsi polisi itu ada 3.
Fungsi kepolisian itu ada tiga. Ada pemelihara keamanan, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Apa tujuan dari fungsi tersebut? Nah, apa tujuannya? Oke, kita eliminasi nih ya. Di sini yang paling tidak tidak apa ya, kurang benar adalah yang E dan D. Nah, mewujudkan supremasi hukum melalui tindakan represif. Melalui tindakan represif, sepertinya enggak ya. Jadi, di dalam undang-undang polisi itu melakukan dua upaya. Ada yang namanya upaya apa ya namanya preventif, preemptif seperti itu ya. Nah, menjamin tegaknya kedaulatan negara. Ini sepertinya bukan tujuan dari Polri, melainkan tujuan dari TNI ya. Seperti itu. Ini tujuan TNI nih. Ada di dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. Jadi jawaban yang paling tepat adalah betul ya, yang C, terselenggaranya keamanan dalam negeri. Oke. Nah, lanjut nomor 2 di sini tentang pemahaman ya. Eh Soal PU Penalaran, terjadi kerusuhan massa di sebuah pusat perbelanjaan mengancam nyawa warga sipil. Oke, kemudian harus mengambil keputusan cepat nih untuk melepaskan gas air mata. Nah, ini mungkin pernah terjadi nih ya di kasus tahun 2022 ya, kasusnya di Malang ya. Tindakan anggota Polri ini secara hukum sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2. Apabila yang mana guys? Ini sesuai nih dengan pasal 14. Eh, pasal iya 14. Pasal 14 itu adalah tugas tugas utama tugas pokok anggota kepolisian seperti itu. Soal PU penalaran yang mana guys? Jawabannya. Ada yang B, ada yang D. Yang mana guys? Ada yang B, ada yang D. Kira-kira yang mana ya? Jawabannya? Oke, ya. Karena tadi udah saya sebutkan, itu sesuai dengan pasal 14 tentang tugas pokok polisi. Tugas pokok polisi itu salah satunya adalah menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Seperti itu, ya. Berarti jawabannya adalah yang B, betul. Sesuai dengan kode etik profesi kepolisian. Kode etik profesi itu dijelaskan di dalam pasal 34 Undang-Undang Polisi itu. Kode etik kode etik profesi seperti itu. Oke, ya. Kita masuk soal kedua tentang materi ini materi biologi, ini materi ekonomi. Ayo, silakan dijawab. Latihan nih. Mini latihan soal. 2 menit, guys. Silakan dijawab. Kira-kira apa jawabannya?
Apa guys? Belum bisa jawab nih. Pelajaran kelas 9 ya? Iya, kelas 9 ya? Eh, permintaan penawaran? Enggak deh, kelas 7. Iya, kelas 7 kelas 8. Saya masih ingat guru IPS saya ngejelasin. Jika harga barang naik, maka apa? Jika harga barang turun, maka apa? Nah, itu. Ada kurvanya, ada kurva permintaan dan kurva penawaran. Saya masih ingat banget, guys. Tuh, materi tuh. Oke, di sini saya jawab aja ya, langsung nih karena mungkin kalian nggak tahu nih. Di sini ada kata proses pencernaan secara kimiawi, ya, secara kimiawi yang melibatkan enzim pitialin atau amilase mulut. Nah, berarti terjadinya hanya di rongga mulut, ya. Nah, rongga mulut. Jadi, yang tadi pernah saya sampaikan, eh, di dalam anggota tubuh kita dalam proses pencernaan, ketika makanan masuk ke dalam mulut kita, di tenggorokan dan ataupun di kerongkongan, itu ada yang namanya gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik itu gerakan yang menurunkan makanan secara perlahan-lahan. Makanya ada orang dulu pernah mengatakan kalau habis makan itu nggak boleh langsung tidur. Seperti itu. Itu yang sering banget kita dengar. Karena apa? Karena organ tubuh kita itu sedang melakukan tugasnya. Adanya gerakan peristaltik menggunakan enzim petialin ini seperti itu ya. Nah, kemudian itu untuk yang di soal biologi. Soal ekonominya. Berdasarkan hukum permintaan, apa hubungan antara harga barang yang diminta berbanding terbalik? Hal ini mengandung arti bahwa tadi udah saya sampaikan, berbanding terbalik ya, berarti ini kurvanya ini ya. Dia ada kata di sini ada kata jumlah barang yang diminta adalah berbanding terbalik. Coba kita lihat, jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan meningkat. Coba deh logikanya. Jika harga barang naik, harganya naik nih. Jumlah yang ditawarkan meningkat. Jumlah penawarannya meningkat. Benar nggak sih? Hmm, enggak ya? Enggak. Enggak kan? Masa nih, bayangkan nih. Di pasar, harga barangnya naik. Nah, misalnya telur naik atau gula naik misalnya. Terus jumlah barang yang ditawarkan meningkat. Enggak ya kan? Seharusnya menurun kan? Seperti itu. Nah, jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan. Jika harga turun, maka barang yang diminta akan mengalami penurunan. Hmm, iya ya. Nah, yang B mencurigakan ya, tapi sepertinya benar sebenarnya. Cuman kayaknya ada kesalahan nih. Mungkin ini hukum penawaran ya, mungkin ya. Yang B ini. Yang C kita lihat, jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan. Oke, nah ini hukum permintaan atau hukum penawaran? Nah ini dia. Coba browsing deh. Apa pengertian hukum permintaan dan hukum penawaran? Kita flashback lagi deh di pelajaran SMP. Kelas 7 dan kelas 8. Nah, apa coba? Bantu saya. Hukum permintaan dan hukum penawaran itu apa? Coba. Hmm. Coba dari berapa orang nih? Oh, dari 7 orang. Jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. Jika harganya naik, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan. Nah, itulah yang disebutnya hukum permintaan.
Yang B itu namanya hukum penawaran, seperti itu. Ya. Nah, itu dari contoh soal ekonomi. Oke. Ada pertanyaan dari dua soal, biologi dan ekonomi? Apa bedanya dengan yang E, Kak? Oke. Kalau yang E itu ada kata harga barang substitusi. Substitusi itu artinya barang yang sebagai barang pelengkap atau barang pengganti. Nah, itu ya. Nah, nah, misalnya apa nih yang saat ini sedang naik? Misalnya apa? Telur misalnya. Telur ayam. Nah, telur ayam bisa nggak diganti dengan barang lain? Nah, itu barang substitusi atau disebut juga barang pelengkap kayak gitu. Nah, atau disebut juga dengan barang komplementer ya, komplementer seperti itu. Nah, komplementer seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan, teman-teman. Nah, ini materi geografi dan sosiologi. Silakan dijawab 2 menit waktunya. Langsung jawab deh. Berarti kamu jurusannya sejarah, sejarah lagi IPS ya? Ayo belajar. Saya mau tahu nih. Benar nggak jurusan kamu IPS? Atau salah tebak saya? Kalau anak IPA biasanya ya lumayan lama kalau misalnya untuk jawab pertanyaan dari IPS. Betul kan? Oke, kita lihat di sini guys. Kita menggunakan skimming dan skinning ya. Skimmingnya artinya kita harus baca di awal paragraf dan di akhir paragraf. Objek material geografi yang mempelajari fenomena lapisan udara. Di sini kita sudah mendapatkan keywordnya. Ada kata lapisan udara dan yang terakhir di kalimat terakhir kaitannya dengan cuaca dan iklim. Nah, ini udah jelas banget. Disebut ya, betul ya, atmosfer ya. Nah, kita menggunakan dua teknik itu, skimming dan skinning ya. Kita baca di awal ataupun kita juga mencari kata kunci keywordnya. Sedangkan di soal sosiologi, di sini ada kata keywordnya ada kata memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan. Nah, ini udah keyword utama nih ya. Menentang pihak lawan dengan ancaman. Berarti ini disebut apa? Persaingan atau konflik. Nah, karena ada kata disertai dengan ancaman, maka disebut juga dengan konflik atau disebut juga dengan pertentangan. Ya. Nah, itu soal sosiologi. Oke, kita lanjutkan. Nih kita bahas bedah soal TU dan soal TWK. Nah, ini masuk soal TWK. Oke, saya kasih waktu 5 menit lah untuk menjawab soal ini. Jawab, jawab. Agak panjang soalnya. Apa kira-kira jawabannya?
Nanti kalau ada waktu mungkin nanti bisa ini kali ya. Eh apa? Quizzes, quizzes. Tapi kalau ada waktu ya nanti. Atau quiznya buat pertemuan selanjutnya aja deh. Langsung jawab B dan C. Kita lihat. Nah, ada yang B dan C, ada yang double A. Nah, yang mana nih yang benar? Oke, kita perhatikan. Kita timing di awal dan di akhir paragraf. Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara itu artinya tertib menyelenggarakan pemerintahan dalam kehidupan bernegara. Artinya pemerintah itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila atau harus sesuai dengan SOP yang berlaku. Artinya tidak boleh saling mendahului seperti itu. Contoh, kalau kita pengen bikin KTP, maka yang harus kita temui terlebih dahulu adalah ke RT. Kita harus minta surat pengantar RT dan RW. Baru kita bisa membuat KTP di kelurahan. Tidak bisa kita membuat KTP langsung datang ke kelurahan tanpa mengunjungi ke RT dan RW terlebih dahulu. Nah, itu ya, itu makna dari Pancasila sebagai dasar negara. Seperti itu. Oke, kemudian di sini ada skinningnya ya. Kita mendapatkan nih, ada poin utamanya adalah ada sebuah peraturan daerah yang hanya mengakomodir kepentingan satu golongan tertentu. Nah, maka tindakan hukum yang paling tepat berdasarkan kedudukan Pancasila adalah yang mana nih? Oke nih, menarik nih. Ada B, C, ada dua orang. Double A ada satu orang. Kita lihat. Mencabut perda karena melanggar butir Pancasila mengenai toleransi beragama yang merupakan pandangan hidup. Oke, bisa ya. Karena di sini ada kata golongan agama tertentu. Kita simpen dulu. Melakukan uji material ke MA karena perda bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Oke, lebih kuat juga. Ini benar juga. A atau B. Menyerahkan keputusan kepada DPR melakukan revisi pembentukan daerah otonom lebih dibatasi. Sepertinya terlalu lama ya. Yang C betul sebenarnya, tapi butuh waktu yang lama, butuh proses yang lama. Sedangkan di dalam soal ini ada peraturan baru, ternyata peraturan baru ini, peraturan daerah ini ternyata bertentangan hanya mementingkan golongan agama tertentu. Nah, jadi yang C ini butuh waktu yang panjang ya. Mengabaikan udah pasti salah. Meminta MPR untuk mengeluarkan ketetapan baru. Nah, ini yang salah juga. Setelah direformasi, setelah diamandemen, MPR itu tidak boleh mengeluarkan ketetapan MPR. Karena udah banyak ketetapan MPR, ada 190 ketetapan MPR. Bayangin tuh ketetapan MPR tuh mulai dari TAP MPR nomor 1 sampai TAP MPR nomor sekian misalnya. Kayak gitu. Pokoknya ada 190 TAP MPR. Maka jawabannya antara A dan B nih teman-teman. Ingat, yang diminta adalah sebagai kedudukan Pancasila. Kedudukannya ya. Oh, ada eh, poin utama di sini. Di sini ada kata dalam fungsinya sebagai dasar negara. Maka jawaban yang paling tepat adalah
yang B, betul ya. Kenapa yang B? Karena tugas lembaga MA salah satunya adalah menguji peraturan pengganti perundang-undangan terhadap undang-undang atau bisa juga menguji peraturan yang berada di bawahnya, peraturan presiden, peraturan daerah diuji oleh MA. Peraturan daerah, peraturan presiden bertentangan nggak dengan undang-undang? Nah, itu tugasnya MA. Tapi kalau menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, itu tugasnya MK. Seperti itu. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Seperti itu. Oke? Nah, soal penalaran. Dalam menjalankan tugas, seorang anggota Polri dihadapkan pada dilema ketika harus membuarkan paksa yang tidak berizin namun menyuarakan ketidakadilan ekonomi. Nah, ini kaitannya dengan Pancasila nih. Eh, tahun ini kalau nggak salah keluar tentang eh, tipe-tipe soal yang seperti ini nih. Ya, anggota dikaitkan dengan pengamalan Pancasila. Maka langkah yang paling tepat adalah kita lihat nih ya, karena ada kalimat Polri dihadapkan pada dilema apakah harus membubarkan paksa karena tidak berizin namun menyuarakan ketidakadilan ekonomi. Jika kamu adalah anggota Polri yang ingin mengedepankan penalaran sila kedua dan sila kelima, maka oke, yang A bisa masuk ya. Yang A bisa masuk. Apakah kita harus memberikan izin tambahan waktu secara ilegal? Enggak ya, karena di sini unjuk rasanya saja tidak berizin. Maka kita tidak boleh memberikan waktu secara ilegal. Melakukan pengamanan secara humanis? Oke, ini bisa jadi juga A atau C. Yang E kayaknya enggak ya, karena ini bertentangan dengan tugas anggota Polri ya. Nah, jadi karena ini ada dua sila yang kita harus mengamalkan, maka yang paling tepat adalah yang C seperti itu ya. Melakukan pengamanan secara humanis ini pengamalan sila kedua, lalu memfasilitasi dialog. Nah, ini kaitannya dengan sila kelima ataupun bisa juga sila keempat ya. Karena kita sebagai fasilitator kayak gitu. Oke? Jadi jawabannya C, soal TWK penalaran. Oke, lanjut guys. Soal TWK pemahaman. Ini tentang Undang-Undang Dasar. Silakan dijawab. Apa guys jawabannya? A dan D. Oh, langsung jawab. Hmm. A, D atau A, C. Nah, kita jawab nih ya. Undang-Undang Dasar 45 memiliki kedudukan dalam sistem hukum nasional.
Nah, jadi Undang-Undang Dasar itu dijadikan sebagai hukum positif tertinggi. Hukum positif itu artinya kalau dalam ilmu negara dikatakan sebagai hukum yang berlaku saat ini dalam suatu negara. Hukum yang berlaku saat ini dalam suatu negara itu namanya hukum positif, ya. Nah, berarti sebagai apa nih? Apakah sebagai sumber hukum tertinggi yang menjadi acuan, yang menjadi dasar pembentukan seluruh peraturan? Bisa jadi. Pedoman normatif yang bersifat politis? Enggak ya. Di sini ada kata politis ya. Enggak. Landasan yuridis yang dapat diubah melalui undang-undang? Enggak ya. Eh, karena apa? Tata cara mengubah Undang-Undang Dasar 1945 itu dijelaskan di dalam pasal 37, bukan dijelaskan di dalam undang-undang biasa. Kayak gitu ya. Itu tata cara mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Acuan konstitusional yang hanya mengikat lembaga legislatif doang? Enggak juga. Ada setidaknya ada lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif, lembaga moneter, kayak gitu. Ada 5 lembaga ya. Ketentuan hukum dasar yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan di bawahnya. Enggak ya, ini bertentangan nih. Seharusnya hukum yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A. Seperti itu. Ya. Oke. Tujuan negara Indonesia tercantum dalam pembukaan alinea keempat, memajukan kesejahteraan umum. Yang ditanyakan, tindakan pemerintah pusat yang paling mencerminkan pelaksanaan tujuan konstitusional tersebut adalah memajukan kesejahteraan. Redaksi kata kesejahteraan umum itu biasanya tercantum di dalam pasal 33, bisa juga dengan pasal 34. Pasal 33 itu tentang ekonomi, pasal 34 itu tentang sosial, ya. Kita lihat, apakah menyerahkan kepada pemerintah daerah? Sepertinya enggak. Mengalokasikan dana bansos secara merata tanpa memandang kebutuhan spesifik daerah? Bisa jadi, ya. Memprioritaskan pembangunan infrastruktur berskala besar untuk menarik investor. Bisa jadi juga membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai menjamin aksesibilitasnya bagi warga. Kalau ini bukan memajukan kesejahteraan umum. Kalau yang D ini namanya mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka yang D ini sudah sesuai dengan tujuan negara, tapi bukan memajukan kesejahteraan umum, melainkan mencerdaskan. Mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan warga pindah ke daerah. Sepertinya kurang tepat ya. Sepertinya kurang tepat. Maka yang jawaban yang paling tepat adalah B atau C. Nah, yang mana guys? Tadi udah saya sampaikan, kalau memajukan kesejahteraan umum berarti kaitannya dengan pasal 33 dan 34. Maka jawabannya adalah yang mana guys? Memajukan kesejahteraan umum. Nah, memprioritaskan pembangunan infrastruktur ekonomi berskala besar untuk menarik investor. Oke. Kalau yang B sesuai dengan pasal 34. Kalau yang C sesuai dengan pasal 33. Nah. Oh, di sini ada kata skinningnya adalah jika di suatu daerah terpencil masih banyak warga yang mengalami kesulitan akses. Ada keywordnya kesulitan akses pendidikan dan kesehatan dasar,
Maka yang harus kita perhatikan adalah betul yang C, memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Kayak gitu ya. Nah, ini sesuai nih dengan pasal 33. Oke ya. Karena keywordnya ada kalimat kesulitan akses pendidikan. Berarti untuk memajukan kesejahteraannya, pemerintah harus membuat pembangunan infrastruktur ekonomi secara besar seperti itu. Contohnya membangun jembatan, misalnya membangun pelabuhan, membangun bandara. Nah, itu harus dibuat seperti itu ya. Oke, lanjut. Ini soal tentang NKRI, guys. Silakan dijawab. Apa guys kira-kira? Ini pelajaran tentang otonomi daerah. Keberadaan NKRI secara yuridis formal ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1. Negara Indonesia dan negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, jadi negara kesatuan dengan pemerintahannya republik kayak gitu ya. Pemerintahan republik itu artinya pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintah. Tapi yang ditanyakan, yang pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan pembagian kekuasaan. Berarti pembagian kekuasaan itu yang mana? Oh, ya langsung kita eliminasi. Pemerintah daerah memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan hukum dan bentuk negaranya sendiri. Enggak ya. Karena di sini ada kata pembagian kekuasaan. Ingat ya, skinningnya keywordnya ada di kalimat pembagian kekuasaan. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah antara B dan C. Maka jawabannya adalah ya, yang C ya. Nah, disinilah peran namanya otonomi daerah. Otonomi daerah itu artinya penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Nah, itu ya, itu namanya otonomi daerah. Sedangkan soal TWK penalaran, di sini tujuan otonomi itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Namun, suatu daerah membuat kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan nasional. Apa nih tindakan dari pemerintah pusat? Sepertinya yang A bukan ya, memberhentikan seluruh kepala daerah dan pangkatnya secara permanen tanpa melalui proses hukum. Kayaknya enggak ya. Memberikan kebebasan penuh, hmm, bertentangan karena di sini ada kata bertentangan dengan kepentingan nasional. Nah, ini bertentangan juga dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Maka jawabannya adalah betul ya, yang C juga. Melakukan pembatalan peraturan daerah melalui mekanisme pengawasan. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan guys. Masih semangat? Semangat? Berapa orang nih?
Ini fokus untuk apa ya? Buat masuk ke kepolisian ya. Oke, kita jawab juga. A sama E. Semboyan Bhinneka pertama kali ditemukan dalam kitab Sutasoma. Nah, berarti sebenarnya menekankan pada apa nih toleransinya? Pada zaman itu ya, ada dua apa ya? Dua agama dalam sebuah kerajaan itu. Kerajaan apa namanya itu Hindu dan Buddha ya, seperti itu. Nah, berarti jawabannya adalah yang A, penganut agama Buddha dan penganut agama Siwa. Siwa itu artinya agama Hindu ya. Seperti itu. Makanya ada dua candi yang berbeda agama tuh. Yang beda ini ya, beda aliran agamanya. Ada Candi Prambanan beragama Hindu dan Candi Borobudur beragama Buddha, seperti itu ya. Oke, selanjutnya soal penalarannya. Keberagaman budaya Indonesia adalah kekayaan bangsa, namun di sisi lain dapat memicu sikap etnosentris. Etnosentris itu artinya menilai suku lain berdasarkan standar sukunya sendiri. Jadi kayak apa ya namanya ya? Labeling bisa dikatakan juga atau bisa juga stigma, stigma negatif. Bisa juga kayak gitu. Jadi kayak misalnya nih eh misalnya nih contoh, saya ngasih contoh aja ya. Misalnya suku ada di rumah makan misalnya. Ada orang Batak dengan orang Jawa misalnya. Orang Batak makannya itu secara berisik misalnya. Tapi orang Jawa makannya lembut. Nah, terus kemudian orang Jawa itu bilang, orang Batak kalau makan tuh nggak usah berisik, nggak usah sendok itu diadu dengan piring. Nah, itu namanya sikap etnosentris. Etnosentris itu seperti itu ya. Jadi menilai suku lain berdasarkan standar sukunya. Contoh lagi, misalnya dalam pernikahan, sering banget tuh. Dalam pernikahan yang sering banget terjadi, misalnya, kalau menikah dengan orang Bugis harus maharnya sekian, sekian, sekian. Kalau menikah orang Jawa tidak boleh menikah dengan orang Sunda, misalnya. Atau misalnya juga, apalagi ya, hmm, ya, seperti itulah. Dalam pernikahan tuh pasti ada tuh tentang sikap etnosentris kayak gitu ya. Berarti dampaknya, dampak negatif dari etnosentris adalah kalau B, C, D. A, B, C, D ini lebih positif ya. Yang negatif itu hanya yang E, betul ya. Karena yang di sini yang ditanyakan keywordnya adalah dampak negatif sikap etnosentris. Maka jawabannya yang E, menganggap bahwa standar moral adat istiadat itu paling benar adalah dari budayanya sendiri, seperti itu. Oke? Nah, ini tentang materi wawasan Nusantara. Silakan dijawab. Masih pada semangat ya ternyata. Pinggang saya yang nggak semangat.
Ayo, jawab. Ada dua soal lagi nih ya. Soal wawasan sama soal apa tuh namanya? Soal sejarah kalau nggak salah ya. Oke, kita lihat. Secara geografis, wawasan Nusantara itu menekankan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan melalui namanya Deklarasi Juanda. Jadi, Perdana Menteri Juanda pada saat itu memperjuangkan batas wilayah laut Indonesia yang semula dari 3 mil menjadi 12 mil lewat Deklarasi Juanda dengan disempurnakan kembali oleh Menteri Luar Negeri kita pada zaman itu di tahun 1980 namanya Menteri Profesor Mokhtar Kusuma Atmaja ya. Profesor Mokhtar itu dia memperjuangkan adanya namanya zona ekonomi eksklusif. Nah, kalau deklarasi Juanda memperjuangkan tentang laut teritorial, nah batas teritorialnya ya. Sedangkan Profesor Mokhtar itu memperjuangkan tentang zona ekonomi eksklusif yang diukur sejauh 200 mil kayak gitu. Maka menegaskan bahwa ini bukan ya, garis laut teritorial Indonesia ditarik 3 mil. 3 mil. Enggak ya? Hmm, yang mana nih, guys? Oke, karena ngomonginnya deklarasi Juanda, maka ada dua opsi yang paling benar. A atau C. Kira-kira yang mana? Jawaban kalian. C A dan D. Oke, karena dia dikatakan sebagai deklarasi Juanda, maka laut di sekitar dan di daerah dan di antara pulau-pulau Indonesia adalah wilayah bebas. Kayak enggak ya, ini masih termasuk wilayah Indonesia karena ada kata di antara pulau-pulau Indonesia kalau menganutnya deklarasi Juanda yang diukurnya sejauh 12 mil itu masih termasuk. Nah, maka jawabannya betul yang C. Oke. Selanjutnya, wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu. Dalam konteks pembangunan ekonomi, nah ini adalah Pancagatra ya. Asas wawasan Nusantara ini adalah bukan hanya di Pulau Jawa ya yang membangun industri padat modal, tapi di seluruh wilayah Indonesia. Menyeragamkan jenis komoditas pertanian. Enggak juga ya, tanpa memperhatikan potensi. Ini justru akan membuat apa ya namanya suatu daerah itu menjadi homogen kayak gitu, menjadi hanya satu komoditas doang. Menerapkan sistem ekonomi terpusat untuk pemerataan. Ini sebenarnya bisa ya, karena sesuai dengan pasal 33. Tapi kita simpen dulu. Meningkatkan konektivitas antar pulau melalui pembangunan tol laut dan udara. Bisa juga menyerahkan sepenuhnya sektor ekonomi kepada pasar bebas.
Enggak ya, karena akan menyebabkan namanya ekonomi liberal. Ekonomi liberal itu akan mengakibatkan menumbuhkan namanya sistem pasar, namanya kapitalisme kayak gitu ya. Maka antara C dan D soal TWK penalaran. Jawabannya kita lihat di C dan D. Dalam konteks pembangunan ekonomi, kebijakan mana yang paling mencerminkan? Karena wawasan Nusantara itu pengertiannya adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai lingkungannya yang serba beraneka ragam. Nah, itu cara pandang kita tuh. Maka dihubungkanlah dengan konsep wawasan Nusantara. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D, meningkatkan konektivitas antar pulau melalui pembangunan tol laut. Nah, itu supaya apa? Supaya wilayah yang satu bisa terhubung dengan wilayah yang lainnya. Itu namanya implementasi dari aspek Pancagatra dalam bidang ekonomi. Seperti itu. Oke, soal terakhir. Eh, iya betul, soal terakhir. Soal terakhir kita guys, ini soal sejarah ya. Langsung aja kita latar belakang pemahaman terhadap perubahan ini. Jadi ini sering banget keluar nih tentang eh, apa ya namanya? Mengganti istilah perumusan sila pertama ya, dari awalnya ketuhanan yang menjalankan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Berarti latar belakangnya adalah antara B atau yang C. Nah, karena bukan ininya ya, apa namanya ya? Bukan tujuannya ya, tapi yang ditanyakan latar belakangnya. Kenapa kok bisa diganti dari semula ada 7 kata hanya menjadi ketuhanan yang Maha Esa? Maka ingat nggak, eh, ada seorang tokoh namanya Latu Harhari. Latu Harhari ini adalah salah satu anggota BPUPKI yang berasal dari perwakilan Indonesia Timur. Pada saat itu, Latu Harhari dia menyampaikan keberatan kepada Muhammad Hatta dan Ki Bagus Hadikusumo. Dia mengatakan, Muhammad Hatta, jika sila pertamanya redaksinya mengatakan syariat Islam bagi pemeluknya, maka wilayah Indonesia bagian timur yang mayoritas beragama non-Muslim lebih baik membuat negara sendiri. Kemudian, apa yang dilakukan oleh Muhammad Hatta? Muhammad Hatta melakukan yang namanya dialog politik dengan 4 orang tokoh, Ki Bagus Hadikusumo, Tengku Muhammad Hasan, lalu satu lagi itu siapa ya, saya lupa tuh ya. Ada 4 tokoh. Nah, sehingga 4 tokoh ini setuju diganti istilahnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Maka jawabannya yang B, betul ya. Kalau yang C itu tujuannya ya, tujuannya seperti itu ya, tujuan diganti. Oke, terakhir soal TWK penalaran. Munculnya Budi Utomo. Budi Utomo itu dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Jadi Budi Utomo itu adalah perkumpulan anak-anak pelajar yang bersekolah di Stovia. Stovia itu adalah sekolah kedokteran pada zaman itu ya. Nah, dengan
dipimpin oleh namanya Dr. Sutomo. Ya, Dr. Sutomo itu adalah ketuanya, tapi penggagas Budi Utomo itu adalah Dr. Wahidin. Nah, awal mulanya Budi Utomo ini bergerak dalam dunia pendidikan, tetapi di tahun 1927 eh, atau 1930-an, Budi Utomo itu berawal dari pendidikan menjadi bergerak dalam dunia politik seperti itu. Nah, mengapa penggunaan organisasi modern lebih efektif dibandingkan perlawanan fisik? Maka jawabannya kayak yang A bisa jadi karena di sini ada kata memiliki senjata yang lebih canggih yang dipasok oleh tokoh-tokoh intelektual. B juga bisa jadi yang C enggak. Jawabannya yang mana guys? Terakhir. A atau B? Oh, jika dianalisis dari sudut pandang strategi perjuangan, maka jawabannya adalah yang B. Ya. Karena apa? Karena perjuangan menggunakan apa ya namanya organisasi itu bisa menarik massa begitu banyak sehingga apa ya tujuan yang tujuan yang ingin dicapai bisa terwujud dalam waktu yang singkat seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah yang B seperti itu. Oke. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan. Jika tidak ada, saya mau share ini. Nah, yang terakhir. Nah, ini dia. Ya, silakan saya kembalikan ke Kak Mama. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Kak Yoga atas waktunya pada malam hari ini. Oke, sebenarnya ini poster tahun lalu ya. Tapi kurang lebih untuk harganya sama. Nanti kita ada awal tahun ini. Buat yang tanya masalah paket bimbelnya, baru abang buka di awal tahun nanti ya tahun 2026. Nanti ada untuk paket SKD Kedinasan dan CPNS sama paket bimbel TNI Polri. Untuk yang akademik, psikotes sama SKD-nya nanti. Untuk yang bimbel TNI Polri ya. Kalau untuk yang Kedinasan dan CPNS hanya untuk SKD. Nanti ada juga kita untuk SKB-nya kedinasan juga sama kemungkinan kalau untuk CPNS dilihat nanti ya. Itu. Sama nanti juga kita rencana di bulan Februari atau Maret juga buka untuk paket bimbel UTBK-nya. Kayak untuk harga kurang lebih sama ya, kayak yang tahun lalu. Nanti dihitung aja poster selanjutnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dari beberapa orang yang tersisa karena udah malam juga ya. Karena mungkin pada lagi liburan, lagi Nataru. Insya Allah nyampe akhir tahun kita setiap hari ada Zoom ya. Nanti ada Zoom untuk wawasan kebangsaan. Sama juga nanti ada Zoom untuk TIU, matematika, sama TPA-nya. Itu. Nanti ada, kalau yang sekarang mungkin TWK dulu, wawasan kebangsaan untuk yang polisi. Nanti malam besok kemungkinan kita wawasan kebangsaan untuk yang TNI, baru nanti yang wawasan kebangsaan untuk kedinasan, baru terakhir CPNS. Atau mungkin kebalik ya, yang CPNS itu baru terakhir kedinasan. Gitu. Untuk TU-nya sama matematika kemungkinan di sore hari. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin kita akhirin aja ya, karena udah malam juga, terus lagi pada liburan. Oke, terima kasih Kak Yoga atas waktunya pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat buat semuanya dan terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti kegiatan Zoom dari awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan Kak Yoga bisa diterima dengan baik dan dapat membantu kalian dalam ujian besok ya. Apalagi TNI Polri lagi banyak pembukaan nih, apalagi yang TNI. Bintara Tamtama lagi udah pembukaan pendaftaran tuh untuk yang gelombang satu. Semoga dengan adanya Zoom ini bisa membantu kalian untuk mengikuti seleksi ya, bisa nyampe lolos jadi tentara prajurit Indonesia. Oke, cukup sekian dari Abang. Mohon maaf apabila ada kekurangan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, terima kasih Kak Yoga.